Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Yunanto, kelas 10 Sosial 2, nomor absen 26. Saya dari SMA 1 Tengaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus GLB, GLBB, GJB, dan GFA. Oke. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, gerak lurus beraturan GLB. Sebuah benda dapat dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan dari benda tersebut adalah garis lurus dan kecepatannya setiap saat adalah tetap kecepatan tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, percepatan bernilai 0. Dalam ilmu fisika, hanya ada satu rumus untuk GLB. S sama dengan V kali T. Keterangan: S sama dengan jarak M. V sama dengan kecepatan M per S. T waktu S. Contoh soal. Sebuah motor melaju dengan kecepatan 80 M per S. Berapakah jarak yang ditempuh jika motor tersebut bergerak selama 20 menit? Diketahui V sama dengan 80 M per S. T sama dengan 20 menit sama dengan 20 kali 60 sekon sama dengan 1200 sekon. Ditanya S. Jawab. S sama dengan F kali T sama dengan 80 kali 1200 sama dengan 96.000 meter. NB. Yang perlu kita ingat adalah ketika kita menjawab sebuah soal, kita harus merubah suatu satuan menjadi SI. Seperti contoh di atas, satuan untuk waktunya harus terlebih dulu kita rubah dari menit menjadi sekon, detik. Mudah kan? Yang kedua, gerak lurus berubah peraturan GLBB. Sebuah benda dikatakan mengalami GLBB jika terjadi perubahan kecepatan terhadap selang waktu ketika benda tersebut bergerak. Dengan kata lain, besar percepatannya adalah tetap. Rumusnya F sama dengan F0 tambah A kali T. F sama dengan F0 kali T tambah 1/2 A kali T pangkat 2. F2 sama dengan F0 2 tambah 2 kali A kali S. Contoh soal. Sebuah motor melaju dengan kecepatan 40 M per S dan mengalami percepatan tetap sebesar 2 M per S pangkat 2. Berapa kecepatan yang telah dialami motor setelah 20 detik? Diketahui F0 sama dengan 40 M per S. A sama dengan 2 meter per S pangkat 2. S sama dengan 20 S. Ditanya V. Jawab. V sama dengan F0 tambah A kali T sama dengan 40 tambah 2 kali 20 sama dengan 40 tambah 40 sama dengan 80 M per S. Jika gerak lurus yang kita pelajari di atas merupakan gerak lurus dengan arah sumbu X, gerak mendatar. Selain gerak lurus dengan arah mendatar, ada juga gerak lurus yang searah sumbu Y, gerak vertikal, contohnya gerak jatuh bebas GJB, dan gerak vertikal ke atas GFA. Mari kita baca uraian tentang GJB dan GFA di bawah ini. Pertama, gerak jatuh bebas GJB. Apabila benda kita lepaskan pada ketinggian tertentu dari tanah, maka benda tersebut akan mengalami gerak jatuh bebas. Contohnya, kita menjatuhkan uang logam dari lantai 2 sekolah kita, maka uang logam tersebut akan jatuh ke tanah. Terjadinya gerakan ini dikarenakan adanya pengaruh percepatan gravitasi bumi terhadap benda yang arahnya menuju ke pusat bumi. Rumus GJB hampir sama dengan rumus GLBB, tapi 1. Untuk jarak S diganti dengan ketinggian H. 2. Benda tidak mempunyai kecepatan awal karena jatuh bebas F0 bernilai 0. 3. Percepatan benda A sama dengan percepatan gravitasi bumi G, sehingga rumus GJB menjadi F sama dengan G kali T,
H sama dengan 1/2 G kali T pangkat 2 F. F pangkat 2 sama dengan 2 kali G kali H. Contoh soal. Sebuah benda jatuh bebas tanpa hambatan dari ketinggian 20 meter. Berapakah kecepatan benda saat tepat sampai di tanah? Diketahui H sama dengan 20 m/s. Ditanya V. Jawab V pangkat 2 sama dengan 2 kali G kali H. F pangkat 2 sama dengan 2 kali 10 kali 20. F pangkat 2 sama dengan 400. F sama dengan 20 m/s. Gerak vertikal ke atas GFA. Untuk GFA hampir sama dengan GJB, hanya saja berbeda arah geraknya. Kalau GJB arah benda ke bawah sedangkan GFA arah bendanya ke atas. Dengan kata lain, pada GFA percepatan benda A bernilai negatif karena melawan arah percepatan gerak gravitasi bumi G sehingga A sama dengan negatif G. Selain itu, pada GFA kecepatan awalnya F0 jika tidak bernilai 0 karena benda dapat mengalami gerak ke atas karena ada dorongan dari kita. Untuk rumusnya menjadi F sama dengan F0 kurangi G kali T. H sama dengan F0 kali T kurangi 1/2 G kali T pangkat 2. F2 sama dengan F0 pangkat 2 tambah 2 kali G kali H. Untuk penyelesaian soal GFA hampir sama dengan GLBB dan GJB. Mudah banget kan? So, kita ada kata sulit dalam mempelajari fisika. Ayo, mulai sekarang kita tanamkan dalam hati kita bahwa fisika itu mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.